Halo semua, selamat datang di channel Mr. English. Pada pembahasan Computer Assisted Language Learning Chapter 2 ini, kita akan mengeksplorasi tentang teoris dan aplikasi dari Mobile Assisted Language Learning atau kita sebut sebagai MAL. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit perkenalan tentang apa itu MAL, tetapi hari ini kita akan mengeksplor lebih jauh. Pasti kalian sudah penasaran? Let's check it out. Yang pertama, kita akan mengeksplorasi tentang teori dari MAL. Nah, pada pembahasan ini kita akan membandingkan antara teori MAL dahulu dan juga teori MAL sekarang. Teori MAL dahulu itu akan saya ambil dari pendapatnya Coley et al. Itu tahun 2010, kemudian yang sekarang itu adalah miliknya Ma tahun 2020. Jadi teori ini terpisah sejarak 1 dekade atau 10 tahun ya. Nah, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Coley et al. Pada tahun 2010 mengenai Mobile Assisted Language Learning ini. Jadi yang pertama, dia mempercayai bahwa 90% dari manusia itu akan tercover oleh jaringan mobile phone. Itu pada tahun 2010 dia berkata seperti itu dan sekarang sudah bisa kita buktikan ya dan itu ternyata nyata. Yang kedua, dia berkata bahwa 41% pengguna dari handphone ini akan memiliki lebih dari satu HP. Nah, kira-kira benar apa enggak ya? Kalau 41% itu kan berarti sekitar setengah dari penduduk bumi ya. Tapi kalau ini sepertinya belum sampai seperti itu. Memang sudah banyak yang memiliki HP 2, 3, dan sebagainya, tetapi belum sampai ke persentase ini. Kemudian yang selanjutnya, dia berkata bahwa 85% dari HP itu akan dipasarkan secara global pada tahun 2011 dan akan memiliki internet browser di HP tersebut. Nah, ini sudah kesampaian banget ya, dan sekarang hampir semua HP itu kan bisa mengakses internet di sana ya. Ada beberapa HP yang versi jadul yang masih dipasarkan, tapi memang sangat limited edition, dan memang itu tetap dipasarkan untuk mencapai pasar yang memang tidak membutuhkan internet dalam menggunakan HP seperti orang tua dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dia berkata bahwa dalam waktu dekat antara tahun 2010 sampai 2015 itu website akses melalui website atau internet via mobile phone itu akan melampaui akses internet melalui desktop atau PC. Nah, ini juga sepertinya sudah kejadian ya. Sampai sekarang, tahun ini kita bisa membuktikan bahwa dengan kecanggihan HP yang bisa mengakses banyak hal, itu orang lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan laptop atau PC. Karena fungsi laptop sama PC itu sudah banyak yang bisa tercover melalui mobile phone itu. Nah, ini juga ada teori yang lebih jadul lagi dari Clover et al. Dia mengatakan mengapa sih kita menggunakan mobile untuk pembelajaran bahasa. Nah, dia mengemukakan ada 5 alasan. Alasan pertama adalah tentang portability, bahwa HP itu benda yang portable, mudah dibawa kemana-mana, ukurannya kecil, sehingga nyaman, sehingga bisa diakses dengan mudah. Kita bandingkan dengan laptop atau PC, kita tidak bisa membawanya kemana-mana. Oke lah, laptop kita bisa membawa ke luar seperti itu ya, tetapi sangat terbatas sekali karena bentuknya yang lumayan besar itu, jadi tidak bisa dimasukkan ke benda-benda yang kecil gitu ya. Jadi untuk keperluan-keperluan yang kita tidak bisa membawa tas dan sebagainya itu juga tidak bisa kita bawa. Nah, kalau HP itu selain mungil tetapi juga fungsional banget. Aspek kedua dari mobile, mengapa mobile itu dipakai untuk pembelajaran, itu adalah karena elemen dari social interactivity-nya atau interaksi sosial. Kita bisa berinteraksi secara sosial menggunakan HP ini. Dan kita bisa membuktikannya sekarang ini saja, sepertinya proses interaksi sosial itu lebih banyak melalui HP daripada melalui face-to-face, seperti itu ya. Jadi lumayan menggeser fungsi interaksi dan fungsi sosial juga ternyata. Alasan yang ketiga adalah bahwa HP itu memungkinkan kita untuk mendapatkan konteks sensitivity. Maksudnya konteks sensitivity ini adalah sensitivitas konteks. Maksudnya adalah ketika kita menanyakan seseorang dari jarak jauh seperti itu, kita bisa langsung mendapat respon dalam waktu itu, dalam konteks yang sama. Misalkan
kita berkomunikasi melalui chat seperti itu, misalkan dari Semarang dan juga dari Sumatera. Itu kan sangat terlampau jauh tempatnya ya, tetapi dengan media HP itu kita klik chat, kemudian sudah langsung diterima langsung dan kita berbalas. Nah, itu maksudnya adalah bahwa HP itu memberikan kita fasilitas untuk berkomunikasi dengan orang pada waktu itu juga dan mendapat respon pada waktu itu juga. Nah, itu namanya adalah context sensitivity. Yang keempat adalah connectivity atau konektivitas. Jadi HP itu bisa dikoneksikan dengan device-device yang lain. Misalkan kita ada perlu untuk mentransfer beberapa file dari HP kita ke komputer, ke laptop, itu terfasilitasi karena ada USB. Tanpa USB pun kita bisa memindahkan aplikasi-aplikasi atau file-file itu melalui Bluetooth dan sebagainya. Jadi memang konektivitas dari HP itu sangat tinggi ya. Jadi bisa dikoneksikan dengan berbagai electronic device lainnya. Yang kelima, bahwa HP itu juga memberikan pelayanan individuality atau individualitas. Jadi privacy itu tercover oleh HP. Dengan kita memiliki HP, kita bisa menyimpan konten-konten yang bersifat individu, kita juga menemukan space individu di sana, dan sebagainya. Dan itu merupakan sebuah kenyamanan yang dimiliki oleh seseorang saat bermain dengan teknologi atau saat menggunakan teknologi. Dan ini berbeda dengan media komputer atau laptop ya. Kalau komputer sama laptop itu kan benarnya lumayan besar ya, jadi meskipun orang tidak nimbrung melihat sesuatu atau menyaksikan atau menggunakan laptop atau HP kita, itu bisa kemungkinan juga untuk tahu seperti itu. Tentu saja ini kita tidak membicarakan dalam konteks yang negatif, tapi yang positif. Nah, ini adalah dua teori yang saya ambil, yang saya pilih, yang mewakili teori lama dari Mobile Assisted Language Learning, yang ternyata sebagian besar dari teori ini itu sampai sekarang itu juga konteksnya masih terjaga. Nah, sekarang kita akan mengeksplor teori dari Ma yang disampaikan di tahun 2020 kemarin. Ini juga mengeksplorasi tentang Mobile Assisted Language Learning. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat dari Mobile Assisted Language Learning dalam konteks sekarang. Yang pertama adalah bahwa alat-alat elektronik yang masuk dalam media Mobile Assisted Language Learning itu sekarang sudah berevolusi, tidak hanya HP saja yang sebagaimana kita miliki di tahun-tahun dulu, tapi sudah berevolusi menjadi smartphones, kemudian ada mini computer, tabs, iPads, dan sebagainya. Jadi sudah ada evolusi device-nya. Kalau dulu itu kan hanya mobile saja yang biasanya untuk calling sama texting kan. Nah, sekarang kita sudah memiliki yang namanya smartphone sama mini computer sama iPads. Yang kedua, bahwa lingkungan dari Mobile Assisted Language Learning ini bervariasi. Lingkungannya bervariasi dan cenderung untuk selalu berubah. Jadi, kalau kita ada pembelajaran bahasa menggunakan mobile, itu bisa dilakukan di sekolah, tapi juga bisa dilakukan dari rumah, dan juga bisa dilakukan bahkan di luar rumah juga. Jadi tempat umum dan sebagainya, meskipun ya kita harus mempertimbangkan aspek tempat, lokasi, dan juga keamanan seperti itu, tapi ternyata mall ini ruangnya itu tidak terbatas. Kalau komputer, itu memang terbatas di sekolah ya, atau di rumah yang memiliki komputer. Kalau laptop juga sama, meskipun bisa di outdoor, tetapi sangat kurang nyaman sekali. Tapi kalau Mobile Assisted Language Learning menggunakan HP, itu outdoors pun itu juga sangat nyaman. Ini adalah benefit yang kedua. Yang ketiga, itu adalah bahwa mall ini itu bisa memiliki close link between information acquisition and physical environment. Close link ini adalah keterkaitan yang sangat dekat antara information acquisition, pemerolehan informasi, dan physical environment atau lingkungan secara fisik. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita belajar tentang dengan menggunakan mobile, itu kita bisa mendapatkan informasi dari yang sedang kita pelajari, tetapi kita juga bisa langsung mengamatinya apa yang kita pelajari itu secara fisik. Contohnya adalah, misalkan kita hari ini belajar tentang nama-nama hewan dengan siswa kita, tetapi dalam bahasa Inggris.
Nah, kalau kita pelajarannya di kelas atau menggunakan komputer, itu kan mereka hanya bisa mendapatkan bahasa Inggrisnya apa gitu kan dari gurunya. Kalau misalkan pakai komputer itu bisa melihat video atau foto di komputer, tetapi nggak bisa melihat secara fisik. Nah, yang berbeda dari mall itu adalah kita bisa sekaligus melihatnya secara fisik. Misalkan kita ada pembelajaran seperti itu dan kita sedang visiting atau kita sedang berada di kebun binatang gitu ya. Jadi kita sambil mengamati hewannya seperti apa, kita juga langsung melihat nama bahasa Inggrisnya apa. Biasanya kan di kebun binatang itu kan memang ada tulisan Inggrisnya seperti itu ya. Jadi dengan adanya mobile assisted language learning itu pembelajaran bisa dilakukan sendiri-sendiri di luar ruangan atau outdoors, dan kita bisa mengerti tidak hanya sekedar bahasa Inggrisnya itu apa, tetapi penampilan fisiknya itu juga seperti apa. Nah, bisa juga dicontohkan seperti misalkan kita lagi ingin mempelajari nama-nama koleksi museum dalam berbahasa Inggris seperti itu. Jadi langsung orangnya atau siswanya itu ke museum secara langsung, kemudian pembelajarannya itu dari HP, dan kita tidak sekedar mendapatkan bahasa Inggrisnya saja, tapi kita juga bisa melihat bentuknya secara langsung seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari mobile assisted language learning yang tidak akan bisa diwakili menggunakan computer assisted language learning, bahkan apalagi menggunakan pembelajaran berbasis handbook atau buku panduan. Nah, yang keempat ini adalah bahwa mobile assisted language learning ini bisa diaplikasikan di dalam dan di luar kelas. Nah, contoh yang paling relevan itu adalah sekarang ini, yaitu saat kita pembelajaran kita di masa-masa pandemik ini. Jadi karena ada pandemik, kita tidak bisa ketemu di sekolah, di kelas, sehingga pembelajaran itu harus dilakukan dari rumah masing-masing, dan rata-rata itu mengaplikasikan mobile assisted language learning. Mengapa bukan computer assisted language learning? Karena tidak semua orang itu memiliki komputer dan memiliki laptop di rumahnya, tetapi rata-rata setiap orang itu bisa mengakses HP atau smartphone yang bisa mengakses internet di sana. Jadi memang corona ini itu sangat memberikan ruang bagi mobile assisted language learning, dan dampaknya bisa kita ketahui sendiri, dan memang betul bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas atau di luar rumah pun itu juga bisa. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti pembelajaran menggunakan media HP itu. Nah, setelah kita berbicara tentang manfaatnya berdasarkan tulisan dari Ma ini, kita akan membahas tentang kekurangan-kekurangan dari mobile assisted language learning. Kekurangan pertama itu adalah beberapa sekolah itu mungkin masih kurang memiliki technical support atau dukungan secara teknis bagi project mobile assisted language learning. Ya sih, mobile ini kan portable ya, tetapi ukuran HP itu kan sangat kecil ya, sehingga secara teknis itu meskipun pembelajaran bisa dari sana, itu banyak sekali hal-hal yang agak rumit untuk dilakukan menggunakan HP itu. Misalkan kalau kita mau mengetik gitu kan, itu juga tergantung apakah keyboard digital kita di HP itu berfungsi dengan baik apa tidak. Kemudian kalau kita mau memperhatikan video atau gambar juga screen-nya terbatas dan sebagainya. Atau kita mau mengedit sesuatu, kita mau menulis sesuatu, itu memang banyak kekurangannya, keterbatasannya di sana. Ya, pembelajaran bisa berlangsung, tetapi ada hal secara teknis itu yang tidak bisa dilakukan dan hanya bisa dilakukan secara maksimal kalau kita menggunakan komputer atau laptop. Nah, yang kedua adalah bahwasannya siswa itu mungkin bisa memiliki attitude yang negatif dari pembelajaran mall ini. Ini sebenarnya bukan sisi negatif dari mall, tetapi sisi negatif dari kecenderungan siswa sendiri. Kalau belajar menggunakan mobile, itu kan kita juga otomatis bisa mengakses aplikasi-aplikasi lain yang ada di mobile itu kan. Nah, mungkin kalau siswa itu kurang bisa mengendalikan dirinya, dia akan tergoda dengan banyaknya aplikasi yang lain gitu ya selama pembelajaran. Mumpung pembelajarannya tidak diawasi oleh guru gitu, mungkin memanfaatkannya untuk membuka hal-hal lain, misalkan untuk tujuan hiburan, untuk main game, dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan bagi para guru
supaya bisa memanage pembelajaran menggunakan mobile-nya itu lebih strategis lagi dan lebih efektif lagi. Yang ketiga itu adalah bahwa guru sendiri itu juga memiliki tantangan untuk mengoperasikan dan mengaplikasikan dari mobile itu sendiri, karena tidak semua guru itu melek teknologi, dan kebanyakan guru sekarang, apalagi yang usianya 35-40 ke atas, itu rata-rata bukan digital native. Jadi barang-barang digital, benda-benda digital itu merupakan barang yang atau benda-benda yang datangnya setelah kita dewasa gitu ya. Jadi kita pun juga harus menyesuaikan tentang penggunaan teknologi itu, terutama untuk senior teacher. Oke, ini sekilas tentang teori dari Moll. Sepertinya penjelasannya cukup melebar. Ini sebenarnya cuma satu slide, tapi bisa memakan waktu yang cukup lama juga. Nah, tanpa membuang waktu, kita akan melanjutkannya dengan aplikasi dari Moll atau penerapan dari Mobile Assisted Language Learning. Nah, kita tahu bahwa Moll itu kan ada language learning, ada elemen language learning di sana ya. Dan kita tahu bahwa language learning itu terbagi dalam dua, yaitu language skills dan language components. Nah, untuk mengingatkan saja, language skill itu terdiri dari listening, speaking, reading, dan writing. Sementara language components itu terdiri dari vocabulary, grammar, dan pronunciation. Nah, untuk penerapan dari Moll ini tentu saja kita mengacu pada skill dan juga komponen dari bahasa Inggris yang kita ajarkan. Contohnya ada 7 ini ya. Nah, berarti sekarang bagian kita adalah untuk menemukan beberapa ide-ide menarik dari penerapan Mobile Assisted Language Learning. Ini ada 7, kita akan mencoba beberapa dari itu ya, mencoba mencari ide dari itu. Jadi yang pertama adalah tentang listening. Bagaimana sih kita menggunakan media HP untuk pengajaran atau pembelajaran listening? Ini termasuk salah satu refleksi dari konsep saya sendiri. Jadi misalkan listening ini saya memakai aplikasi YouTube. YouTube bisa diakses menggunakan mobile atau menggunakan HP, maka YouTube ini bisa termasuk menjadi salah satu bagian dari Mobile Assisted Language Learning. Contoh aktivitasnya adalah misalkan siswa itu menonton video dari guru. Misalkan saya gurunya mengupload video di YouTube, siswa saya minta untuk menonton. Kemudian saya minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis di kolom komentar. Nah, ini menguji listening, karena dengan menyaksikan video YouTube otomatis mereka tidak sekedar hanya melihatnya saja visualnya, tetapi juga mereka mendengarkan apa yang dikatakan, penjelasan yang dikatakan, persis seperti yang ada di video ini kan. Kalian pasti sekarang sedang mendengarkan penjelasan saya. Nah, gitu. Jadi itu menguji skill listening. Nah, kira-kira skill yang lain itu bisa kita coba menggunakan aplikasi apa saja ya. Kita menuju ke skill reading selanjutnya. Nah, skill reading menggunakan aplikasi itu memang cukup menantang. Nah, tapi saya pernah menggunakannya untuk pembelajaran menggunakan media Instagram. Nah, aktivitas yang dulu pernah saya buat dengan siswa saya atau mahasiswa saya itu adalah dengan cara saya memposting materi yang berupa teks. Itu sudah saya bagi ke beberapa slide. Kemudian saya unggah ke dalam feed Instagram. Jadi mahasiswa atau siswa bisa membaca teks reading di situ. Kemudian setelah itu melakukan aktivitas question and answer section di kolom komentar seperti itu. Nah, jadi aktivitas reading itu memungkinkan untuk menggunakan Instagram. Kemudian contoh selanjutnya adalah untuk mengajar pronunciation misalkan. Nah, misalkan ini kita memakai aplikasi kamus yang namanya English Dictionary. Di aplikasi ini kita bisa ketika kita mencari sebuah kosakata, kita klik itu ada namanya fitur suara. Jadi kalau kita klik itu pronunciation dari kosakata itu bisa keluar. Nah, contoh aktivitasnya adalah siswa itu diberi tugas untuk mengecek pronunciation dari beberapa kata, misalkan 5 kata seperti itu. Kemudian mereka diminta untuk membuat sebuah kisah yang menggunakan 5 kata itu. Kemudian mereka merecordnya dalam voice notes gitu. Jadi mengkombinasikan antara aplikasi dictionary ini dengan
WhatsApp. Karena kalau kita menguji pronunciation tanpa adanya aplikasi media yang bisa mengirimkan media suara, itu juga tidak memungkinkan kan? Nah, seperti itu. Jadi ada 3 contoh ini yang sudah saya berikan, yaitu untuk pengajaran listening menggunakan YouTube, pengajaran reading menggunakan Instagram, pengajaran pronunciation menggunakan English Dictionary. Nah, sekarang masih ada speaking, writing, vocabulary, sama grammar, dan belum saya bahas. Ini adalah your turn atau kesempatan kalian untuk membuat konsep seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sekarang ini adalah kesempatan kalian, saya berikan kesempatan untuk memformat kira-kira kalau kalian diminta untuk mengajar speaking, mengajar writing, mengajar vocabulary, dan mengajar grammar, itu bisa dilakukan menggunakan aplikasi apa yang bisa kita akses di mobile. Kemudian kalau misalkan memakai aplikasi X, terus aktivitasnya gimana? Coba ya, ini silahkan kalian pikirkan dan di-share di kolom komentar. Ini bisa idenya bisa dari apa yang sudah kalian praktekkan dengan guru-guru yang lain, atau itu murni dari ide kamu sendiri. Kalau misalkan kamu harus mengajar 4 materi ini, kira-kira kamu akan memilih aplikasi apa? Kamu boleh memilih aplikasi YouTube, Instagram, atau online dictionary atau offline dictionary juga, tetapi sangat disarankan sekali kalau kamu coba mencari ide menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke? Saya sudah nggak sabar untuk mendengar atau untuk membaca ide-ide kalian tentang pengajaran language skill ini maupun language component ini menggunakan aplikasi yang kalian tentukan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.